Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, ubudu rabbakum, ubudu mengabdilah kalian semua, rabbakum kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Ini ayat ini merupakan esensi dari seruan keseluruhan para nabi. Jadi para nabi itu secara keseluruhan menyampaikan beribadahlah atau mengabdilah kepada Allah. Wa ila samuda akhahum sholihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, umpamanya. Nabi Soleh diutus ke kaum Samud memerintah kaumnya untuk mengabdi kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua para nabi. Jadi esensi dari ayat ini adalah menyerukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, ini khitabnya ditujukan kepada keseluruhan manusia. Jadi wahai seluruh manusia. Belum ada embel-embel mukminin, muttaqin, muslimin. Jadi ini seruan paling dasar kepada seluruh manusia. Wahai para manusia, mau dari bangsa manapun, golongan manapun, laki-laki atau perempuan, itu masuk dalam kategori nas. Wahai para manusia, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada kata-kata nas, ada kata-kata bashar, ada kata insan, ada kata-kata ins. Itu semuanya maknanya sama. Kalau di terjemahan itu pasti manusia. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Padahal kata-katanya insan. Ada lagi, kul ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, aku ini bashar, aku ini manusia seperti kalian. Ini kalau dalam tafsir biasanya disebut kalimat mutarodif. Mutarodif itu banyak lafadznya, tapi satu maknanya. Mutarodif. Tetapi para mufassir kekinian itu menganggap bahwa dalam Al-Quran tidak ada mutarodif. Seluruh kata-kata dalam Al-Quran memiliki maknanya tersendiri. Tidak bisa nas itu diartikan manusia sama manusianya dengan kata-kata bashar umpamanya. Jadi setelah dianalisa itu, kata-kata nas ini untuk menunjukkan manusia secara umum, secara keseluruhan.
Laki-laki perempuan itu kategorinya nas. Sama seperti ini, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Maka kalau Gusti Allah menyerukan lewat nabinya mengabdilah kepada Allah, itu ditunjukkan untuk keseluruhan manusia. Maka penyebutan Tuhan itu juga menjadi hak dari manusia seluruhnya. Ya kan kemarin beredar, Allah itu hanya milik orang-orang Islam. Tidak boleh orang Kristen mengucapkan kata Allah umpamanya. Yahudi mengucapkan kata Allah. Nah, padahal Allah khitab dalam ayat ini kepada seluruh manusia. Berarti tidak ada larangan orang-orang yang tidak beriman atau bukan orang-orang muslim, non-muslim menyebut kata Allah, jangan dilarang. Karena siapa tahu dengan penyebutan nama Allah itu, Allah menjadi jalan untuk dia mendapatkan hidayah. Ya kan? Jadi jangan menganggap kata-kata Allah itu eksklusif milik orang-orang Islam umpamanya. Tidak boleh. Biarkan mereka juga menyebut nama Allah. Karena Allah itu nama dari Tuhan untuk keseluruhan umat manusia. Nah, jadi tidak boleh secara eksklusif kata-kata Allah dianggap hanya milik satu kelompok. Biarkan orang lain menyebut nama Allah karena Allah merupakan Tuhan semua manusia. Pada hakikatnya kan begitu. Walaupun mereka menyebut dengan nama-nama lain, pada hakikatnya Allah adalah Tuhan dari keseluruhan manusia. Jadi harus dibedakan, ada kata-kata nas itu artinya manusia secara umum. Ada lagi kata-kata bashar. Kalau kata bashar ini untuk menunjukkan manusia secara fisik. Sama seperti kata Nabi, kata dalam Al-Quran, Qul ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Secara fisik sama. Banyak dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kata-kata bashar itu menunjukkan makna manusia secara fisik. Inni khalikum basyarum min tin. Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, itu kan berarti fisik. Jadi kata-kata bashar itu kata fisik. Ada lagi kata insan. Insan juga diartikan manusia, padahal memiliki makna lain. Oh, insan itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayat itu saja sudah menunjukkan bahwa insan, manusia dalam pengertian insan adalah orang-orang yang sudah sempurna akalnya, siap menerima amanat, mempunyai tanggung jawab sosial. Itu insan. Maka kemudian ada di surat apa itu di depan ada inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardo wal jibala fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minhal insan. Kami telah memberikan amanat, menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi semuanya enggan, tidak mau. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Berarti kan manusia dalam pengertian insan itu manusia yang sudah sanggup menerima amanat. Nah, makanya kalau bahasanya dalam insan itu dia lebih tinggi levelnya. Kalau nas kan kayak ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
maknanya manusia secara keseluruhan, ya, itu lita'arofu. Tapi kalau insan itu artinya manusia yang sudah siap memikul amanat. Nah, maka di sini Allah khitabnya ya ayuhan nas itu artinya keseluruhan umat manusia. Nabi Muhammad SAW itu memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Makanya khitabnya ya ayuhan nas. Beda kalau Nabi Soleh umpamanya. Wa ila samuda akhahum soliha. Nah, dia diutus hanya untuk kaum Samud. Atau Nabi Isa. Wa rasulan ila bani Israila. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum al-ayah. Nabi Isa itu khusus diperintahkan untuk kaum Bani Israel. Maka wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Soleh juga hanya untuk kaum Samud. Jadi tidak semua nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Di antara yang diutus untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk keseluruhan umat manusia. Kafatal linnasi basyira wa nadhira. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tauhid itu untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Nabi Isa. Maka di sini bahasanya ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Itu ya. Jadi di Al-Qur'an itu tidak ada mutarodif gitu loh. Tidak ada gara-gara kata-katanya nas, insan, bashar kemudian diartikan makna manusia sama. Sama seperti kata-kata nisaun, sama kata-kata imro'ah. Itu kadang kan diartikan perempuan semua. Tapi coba kita teliti lagi. Kalau imro'ah itu makna perempuan secara umum. Menunjukkan kelamin perempuan. Tapi kalau nisa itu artinya perempuan yang sudah cakap secara hukum. Yang sudah matang. Makanya kalau dalam Al-Quran kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki, pria, bahasanya diganti, jangan laki-laki. Seorang pria itu kan berarti laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah matang. Qawwamuna 'alan nisa menjadi pimpinan bagi nisa, istrinya. Maka kalau kemudian diartikan bahwa nisa itu hanya perempuan, menjadi keliru. Karena ayat selanjutnya fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Nisa itu perempuan yang sudah solihat, sudah layak. Sudah layak untuk menikah. Sudah layak untuk berumah tangga. Itu nisa. Harus sudah bisa cakap secara hukum. Harus matang secara biologis. Harus sudah bisa menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarganya. Itu nisa. Maka sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat ini, seseorang yang mau menikah itu memang orang-orang yang sudah layak secara hukum, sudah siap secara biologis, sudah cakap untuk memelihara kehormatan, sudah mampu memelihara kehormatan suami dan kehormatan keluarga. Maka kemudian seseorang yang mau dinikahkan itu harus diuji dulu. Harus diuji sejauh mana kemampuannya. Maka kemudian lahirlah perempuan itu kalau mau menikah paling tidak usianya 18 tahun. Karena usia 18 tahun itu secara hukum sudah cakap, secara biologis sudah siap,
Kan gitu. Sudah punya kemampuan untuk menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarga. Bayangkan kalau sekarang orang dibolehkan menikah, perempuan menikah usia 7 tahun, 9 tahun. Coba. Kira-kira secara hukum sudah cakap belum? Gitu loh. Memang Al-Quran tidak menyebutkan usia. Tapi seseorang akan muda secara tradisi, orang yang cakap secara hukum kira-kira di usia berapa tahun, kan gitu. Makanya setiap negara, setiap bangsa tradisinya berbeda. Tapi rata-rata pasti di atas usia 15 tahun. Nah, ini salah satu contoh. Sebenarnya Al-Quran itu tidak ada kata mutarodifat. Kata-kata yang banyak lafaz tapi satu makna. Karena masing-masing punya makna tersendiri yang dikehendaki Allah. Jadi jangan kemudian semua nisa, imro'ah, tiflah itu sama perempuan. Nah, sama. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran lebih dalam, kita akan ketemu. Makanya kalau aneh kalau ada orang mengatakan dibolehkan menikahi perempuan yang masih kecil, itu secara kriteria Al-Quran tidak masuk. Karena orang itu, perempuan itu harus sampai ke level nisa. Harus ke level nisa. Itu ya. Jadi ayat mutarodifat itu sebenarnya tidak ada karena Allah biasanya memberikan isyarat-isyarat. Setiap lafaz di sana itu memiliki maknanya tersendiri. Nas, insan, bashar, ins itu memiliki makna-makna tersendiri yang bisa kita ketahui kalau kita biasa membaca Al-Quran. Itu akan ketemu. Ada lagi ayat mustarok ya. Itu kalau dalam ilmu nahu dulu ada mutarodif, ada mustarok. Kalau mutarodif itu kan banyak lafaz satu makna. Kalau mustarok satu lafaz banyak makna. Nah, itu mustarok ya. Mustarok. Nanti di depan kita akan menemukan banyak hal seperti itu. Ya ayyuhan nasu budu, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian. Saya lebih suka mengartikannya dengan mengabdi. Karena kalau mengabdi itu memberikan makna visi dan orientasi kita itu kepada Allah. Jadi coba bayangkan kalau kita mengabdi kepada Allah. Berarti seluruh kehidupan kita ini melayani Allah gitu loh. Dari mulai kita bangun tidur, kita bekerja, kita berteman, kita bertetangga, kita bersosialisasi, bermuamalah, itu dalam kerangka mengabdi kepada Allah. Kalau diartikan secara sempit menjadi ibadah saja, itu seakan-akan itu hanya ritual. Jadi beribadahlah kepada Allah. Ya, diartikannya kemudian sholat, zakat, puasa. Padahal kata-kata u'budu itu melebihi dari sekedar ritual. Kan ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan mereka itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddin. Maka saya lebih suka mengartikan u'budu itu mengabdilah kepada Allah. Karena kalau kita mengartikan mengabdi kepada Allah, itu relevan dengan definisi kita sebagai orang Islam. Islam itu kan artinya orang Muslim itu artinya orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang pasrah kepada Allah. Maka penerjemahan dari kata-kata Muslim itu adalah mengabdi kepada Allah.
Kalau mengabdi itu kan bahasanya jadi melayani. Jadi seorang beriman, seorang muslim itu hidupnya hanya untuk melayani kehendak Allah. Melayani kemauannya Allah. Kita dilahirkan ke dunia, kita berkeluarga, menafkahi keluarga itu dalam kerangka mengabdi kepada Allah. Kita beribadah, sholat, kita zakat, kita puasa, itu juga dalam rangka mengabdi kepada Allah. Pasrah dan taat tunduk kepada Allah. Maka benar kan kalau diartikan abdi kan pasti lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kayaknya lebih tepat kalau u'budu rabbakum itu diartikan mengabdi kepada Allah. Hai para manusia, mengabdilah kalian kepada Allah. Karena juga ada banyak Tuhan-Tuhan yang kemudian menyerukan pengabdian. Tuhan-Tuhan selain Allah yang mengaku Tuhan. Ada Tuhan setan, ada Tuhan iblis. Mengabdi kepada iblis, mengabdi kepada setan, mengabdi kepada dunia, mengabdi kepada jabatan. Kan mengabdi sama. Orang beriman harus lurus. Dia hanya mengabdi kepada Allah. Dunia itu, kita mencari dunia itu merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah untuk menghidupi diri kita dan menghidupi keluarga. Untuk bisa berbagi. Jadi tidak boleh orang beriman mengabdi kepada selain Allah. Nggak boleh mengabdi kepada harta. Mengabdi kepada jabatan. Mengabdi kepada setan. Mengabdi kepada iblis. Nah, jadi harus mengabdi kepada Allah. Bahkan sekarang itu mengabdi ke politik. Mengabdi kepada golongan. Wah, itu sudah tidak lurus. Jadi yang lurus itu mengabdi kepada Allah. Boleh masuk dunia politik, tapi dalam rangka mengabdi kepada Allah. Boleh kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tandanya kalau kita punya banyak harta, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan berzakat, Allah memerintahkan berinfak, Allah memerintahkan berbagi. Itu adalah bagian-bagian dari ketundukan kita, ketaatan kita, pelayanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi u'budu rabbakum, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah yang menciptakan kita sekarang, yang hidup pada zaman Prabowo, zaman Jokowi, adalah Tuhan juga yang menciptakan orang-orang zaman Fir'aun, zaman Musa, zaman Ibrahim. Karena Allahnya sama. Jadi Masya Allah, Allah itu memiliki sifat bako kan. Jadi Allah yang sekarang adalah Allah yang dulu. Allah yang menciptakan kita adalah Allah juga yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Jadi itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dipungkas dengan la'allakum tattaqun. Coba betapa relevannya kan? Kalau kita, niat kita, visi dan orientasi kita itu pengabdian, mengabdi kepada Allah, betapa lurus hidup. Betapa orang akan berhati-hati. Akan melakukan sesuatu yang melanggar aja loh. Saya kan mengabdi kepada Allah. Jadi cari tahu pedomannya, apa maunya Allah. Apa pesan Allah dalam hal-hal yang kita hadapi. Maka pasti la'allakum tattaqun. Orang yang mengabdi kepada Allah, visi dan orientasi hidupnya, maka dia akan secara otomatis dia akan
bertakwa. La'allakum takun. Akan berhati-hati. Saya melakukan begini kira-kira benar enggak? Sesuai enggak dengan kemauannya Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ini menyalahi aturan Allah enggak? Pasti akan timbul sikap-sikap seperti itu. Maka tanamkan sejak sekarang, sejak awal, bahwa memang perintah Nabi itu yang disampaikan oleh Nabi, u'budu rabbakum. Seluruh Nabi begitu. Jadi mengabdilah kepada Allah supaya kalian bertakwa. Dulu pernah saya sampaikan, di antara sesuatu yang bisa memiliki dampak takwa itu kan di antaranya juga kalau kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan berpuasa pada bulan suci Ramadan itu tujuannya supaya la'allakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa. Bertakwa itu artinya orang yang penuh waspada, orang yang berhati-hati. Itu orang yang bertakwa. Kalau ulama biasanya imtisalul awamir wajtinabun nawahi kan. Nah, tapi secara mudah kita artikan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Karena hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, orientasinya adalah pengabdian, melayani kehendak Allah. Nanti di depan kita akan lebih banyak mengeksplorasi bentuk-bentuk pengabdian ini ya. Jadi ada banyak bentuk pengabdian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Minggu depan kita akan membahas ayat selanjutnya yang menerangkan diantaranya ini unik karena jadi isu global juga, bahwa bumi itu terhampar sehingga kemudian ada mengartikan bumi ini datar, bumi datar versus bumi bulat. Nah, coba nanti kita akan diskusikan ya di pengajian depan. Ini saya tidak bahas hal ini karena ini takutnya panjang pembahasannya, perdebatannya, karena saya juga punya teman yang menjadi pengikut bumi datar. Sampai di setiap diskusi itu kalau ketemu mesti bercerita tentang bumi yang datar. Waktu itu tidak saya tanggapi karena itu kalaupun mau datar mau bulat bukan bagian dari rukun iman. Jadi jangan kalian gara-gara orang tidak setuju dengan pendapat kalian terus kalian katakan kafir. Itu loh yang keliru. Kan ada orang yang hujan itu turun dari langit. Siapa yang bilang itu bukan dari langit, kafir. Masya Allah, ada yang begitu. Jadi kadang sesuatu yang bukan rukun iman, ketika didiskusikan menjadi memaksa. Ketika tidak sesuai, itu kelihatan banget kan. Dia tidak membaca Al-Quran secara lebih detail. Padahal di ayat Al-Quran lebih jelas ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Apakah bumi itu bulat atau bumi datar? Saksikan minggu depan. Ya, jadi semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberi rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan pengajian kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 menit ya.